Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini renungan hariannya memang sedikit berbeda, terkhusus bagi yang mengikuti renungan harian menggunakan YouTube. Karena ada kendala dan kesulitan yang saya hadapi sehingga saya tidak bisa merekam video pada hari ini. Tetapi kiranya ini tidak mengurangi sukacita dan kehangatan kita pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa mengikuti renungan harian menggunakan rekaman audio, maka tidak ada permasalahan yang dihadapi. Nah, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang agung berkuasa, berkenan untuk mengasihi kami. Manusia yang penuh dengan kesalahan, manusia yang penuh dengan dosa. Dan pada hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar cinta kasih Tuhan, untuk menyaksikan bagaimana dalam kuasa kebesaran Tuhan, Tuhan menolong manusia. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat mengasihi Tuhan dengan lebih lagi dan dapat mengasihi sesama kami dengan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur pasal 69 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, dilanjutkan ayat yang ke-31 hingga ayat 37. Mazmur pasal 69 ayat pertama hingga ayat yang kelima, dilanjutkan ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-37 yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allahku kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan syukur dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada yang pernah mengatakan bahwa dalamnya lautan bisa diukur, tetapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu? Manusia itu makhluk hidup yang rumit. Kalau makhluk hidup lain seperti hewan misalnya, ketika mereka disakiti, secara refleks mereka akan membalas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menekan semut, maka mereka akan menggigit. Kalau Bapak Ibu menginjak ekor anjing sehingga dia terkejut lalu dia marah, dia bisa menggigit balik Bapak Ibu atau secara refleks atau mungkin melompat. Tapi tidak demikian dengan manusia. Tidak selalu ketika manusia menghadapi hal-hal yang buruk atau tidak menyukai sesuatu atau mengalami ketidaknyamanan memiliki respon yang sama.
Tidak selalu manusia marah ketika sedang marah. Maksudnya tidak selalu manusia mengamuk ketika sedang marah. Tidak selalu manusia itu menangis ketika sedih. Dan tidak selalu manusia tertawa ketika menangis. Manusia adalah makhluk hidup yang sangat rumit. Susah sekali mempelajari manusia. Saking rumitnya manusia, kita tidak tahu bagaimana mereka memandang diri kita. Kita tidak pernah mengerti bagaimana mereka melihat kita. Saya pernah bercerita dengan seorang teman. Saya kok penasaran ya, apa imajinasi atau gambaran orang-orang tentang saya? Bagaimana mereka mendeskripsikan saya di dalam pikiran mereka, di dalam perbincangan mereka. Lalu teman saya tertawalah, ya mbah menah ya mbak. Ya memang karena sulit begitu untuk tahu isi hatinya manusia. Dan seringkali seberapa baik pun manusia di hadapan kita, seberapa baik pun kita terhadap mereka, seringkali manusia bisa membenci sesamanya tanpa alasan. Bisa saja tidak ada hujan, tidak ada angin, kemarin baik-baik saja, tiba-tiba bisa membenci, sangat benci tanpa alasan yang jelas. Tapi memang begitulah manusia. Dan inilah yang sedang dihadapi Daud. Daud tidak pernah menyangka bahwa rupanya setelah ia menjadi pahlawan yang disanjung-sanjung, setelah ia menjadi jawaban atas persoalan umat saat itu, tiba-tiba orang-orang menjadi membencinya. Dan dikatakan di situ orang-orang membenci aku tanpa alasan. Bahkan jumlah mereka lebih banyak daripada rambut putih di rambutku. Yang artinya adalah sedemikian banyak orang yang membenci Daud tanpa memiliki alasan yang tepat. Bahkan kalau dibaca berikutnya, aku dipaksa untuk mengembalikan yang tidak kurampas, berarti ada orang-orang yang iri. Dan nanti kok dibaca lagi sampai ke bawah-bawah, nanti Bapak Ibu silahkan baca yang lain. Nah, maksudnya baca selanjutnya. Karena dia juga merasa bahwa orang-orang, bahkan orang-orang yang dekat kepadanya juga kemudian membuangnya. Maksudnya adalah memusuhinya. Jadi entah ada apa orang-orang membenci Daud. Dan dalam pergumulan ini dia merasa sangat sesak. Ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Satu orang membenci kita dan kita tahu itu kita merasa terganggu. Tapi bagaimana jika begitu banyak orang kemudian membenci kita tanpa alasan? Tentu kita mengalami hal yang menyesakkan. Maka Daud menggambarkannya begini, selamatkanlah aku ya Allah sebab air telah naik sampai ke leherku. Sudah sangat sesak, sudah tercekat rasanya, tidak ada tempat bertumpu. Bahkan di ayat yang ke-30, sebab aku ini tertindas kesakitan. Karena yang membenci tidak hanya membenci dan bergosip di belakang, tapi juga melakukan upaya-upaya untuk membinasakan Daud. Tapi dia memohon kepada Tuhan untuk melindunginya. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolongnya. Dan bahkan di tengah-tengah kesesakannya, dia juga menghiburkan orang-orang lain. Bahwa Tuhan ada, Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, tidak memandang hina orang yang dalam tahanan, yang berarti Tuhan tidak pernah membenci orang lain tanpa alasan. Tuhan tidak pernah mendiskriminasi orang lain. Tuhan tidak iri terhadap orang lain, tetapi Tuhan mengasihi manusia. Dan Tuhanlah yang punya kuasa untuk menolong dan menyelamatkan manusia dalam segala pergumulannya. Maka dari itu, ketika orang lain berpaling dari dirinya, ketika mereka yang kemarin memujinya kini membencinya, ia yakin bahwa Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak sama dengan manusia. Tuhan tidak tidak pagi tempe, siang dele, gitu gak sih Bapak Ibu? Ya Tuhan tidak begitu. Tuhan berbeda dengan manusia. Mau orang miskin, mau orang dalam tahanan, itu gak masalah. Tuhan tetap tidak membenci atau bahkan Tuhan mendengarkan mereka. Ini menjadi penguatan bagi Daud di dalam kesesakannya.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita merenung. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami ketika orang-orang membenci kita? Apa yang kita lakukan ketika orang lain membenci kita? Mungkin ada waktunya kita ini membenci balik gitu. Sama seperti cinta yang tidak baik bertepuk sebelah tangan, mungkin kita merasa bahwa benci juga tidak baik bila bertepuk sebelah tangan. Dia benci saya benci balik dia supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Mungkin ada juga yang merasa bahwa ya sudahlah, dia benci yang penting nggak ganggu, terserah, bodoh amat. Yang penting saya tidak terganggu oleh kebenciannya. Saya akan hidup sebagaimana mestinya saya hidup. Ada yang dibenci orang kemudian baper. Kenapa ya kok dia benci saya, kemudian menjadi rendah diri, kemudian menjadi begitu ketakutan, kenapa kok orang ini membenci saya? Ada juga yang kemudian memaafkan. Oh, dia benci saya, pasti dia punya alasan yang tidak saya mengerti. Tapi dia pasti punya alasan. Baiklah, saya mengizinkan hal itu terjadi, ya sudah. Dan saya tidak akan membencinya, saya tetap akan mengasihinya. Dan kalau bisa, maka masalahnya diselesaikan. Pun kalau tidak bisa, saya juga tidak akan berhenti mengasihinya. Dan Daud memilih untuk berkeluh kepada Tuhan. Dia memilih untuk sambat sama Tuhan. Curhatnya sama Tuhan, bukan sambat ke orang lain, tapi curhatnya ke Tuhan. Karena dia yakin bahwa Tuhan tidak hanya tidak bocor, tetapi juga akan memberikan kelegaan dan perlindungan. Bahwa walaupun dunia membenci, toh Tuhan tidak membenci. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak, Ibu hari ini merasa bahwa ada orang yang begitu membenci Bapak, Ibu, walaupun tidak ada dasarnya, tidak ada alasannya, mari berlindung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan sambil berupaya untuk tetap mengasihi mereka. Saya akan mengakhirinya dengan sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Agnes Monica ketika ia sedang diwawancara oleh Daniel Mananta di channel YouTube-nya Daniel Mananta. Bisa Bapak Ibu saksikan sendiri ya nanti. Jadi Agnes Monica bilang begini. Ketika ada orang membencimu atau melakukan kayak menjahatimu, itu mungkin orang itu tidak bermaksud demikian, tetapi mungkin roh jahat ingin mengambil kebahagiaan, sukacita dari dalam hati. Maksudnya adalah ketika keluarga kita, orang-orang di sekitar kita melakukan hal yang kita anggap menyakiti kita, belum tentu mereka mau atau punya niat untuk menyakiti. Mungkin roh jahat sedang memakai hati kita supaya kita menyimpulkan bahwa mereka sedang membenci kita. Sehingga kita kehilangan sukacita dalam hati kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, ketika orang membenci kita tanpa alasan yang tidak kita ketahui, ya datang saja kepada Tuhan. Karena benci itu bukan cinta. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan kan patah hati. Benci bertepuk sebelah tangan, barangkali nanti jadi cinta. Jadi Bapak, Ibu, mari tetap mengasihi dan mari belajar bersama. Karena bagi saya juga susah juga ya untuk mengasihi orang yang membenci kita, apalagi yang tanpa alasan. Tapi mari bersama-sama belajar dan berlindung pada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan. Dan kami kembali dikuatkan walaupun orang-orang membenci kami yang tidak kami pahami mengapa. Walaupun dunia seakan berpaling dari kami, tapi kami masih punya Tuhan yang melihat hati kami. Maka Tuhan, jikalau kami melakukan dosa dan kesalahan yang menyakiti orang lain, kiranya Tuhan mengampuni kami. Ketika jalan kami menjauh dari Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kami untuk kembali ke jalan Tuhan. Dan kiranya Tuhan tetap menguatkan, meneguhkan kami dalam setiap pergerakan kami. Kami pun berdoa bagi orang-orang di sekitar kami dan orang-orang di luar sana yang sedang bergumul karena COVID-19, yang perekonomiannya terganggu, yang kehilangan sanak saudaranya, yang menjadi didiskriminasi karena
keadaannya, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, dan kiranya Tuhan memulihkan dunia kami, bangsa kami, bumi kami dari COVID-19. Pada akhirnya kami memohon kiranya Tuhan menuntun kami, menolong kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan saya harap besok Jumat renungan hariannya saya bisa pakai video lagi ya. Ya, ini karena memang benar-benar ada kendala teknis. Ya, kita doakan saja. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.